Besar tapi gak tahu mandi junub. Cuaks. Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang mandi junub atau mandi janabah. Pasti kalian pernah dengar kan? Tapi seberapa penting sih sebenarnya mandi ini? Yuk kita simak. Jadi teman-teman, mandi junub adalah mandi yang dilakukan oleh seorang muslim setelah mengalami hadas besar. Misalnya nih, setelah berhubungan seksual, haid, atau nipas. Dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah disebutkan bahwa mandi junub hukumnya wajib untuk menghilangkan hadas besar sebelum melaksanakan suatu ibadah, terutama sholat. Nah, cara melakukan mandi junub ini ada caranya loh teman-teman. Pertama nih, niat untuk mandi junub. Itu pasti dalam hati. Kita harus niat untuk bersuci. Terus kita cuci tangan dan area yang kotor. Yang paling penting sih kita harus memastikan bahwa seluruh tubuh terkena air. Ketika kita mandi, kita mulai dengan membasahi seluruh tubuh, mulai dari kepala hingga ke ujung kaki. Pastikan nih kita membersihkan semua bagian anggota tubuh kita, termasuk lipatan-lipatan yang ada di tubuh kita. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah tidak akan menerima sholat seorang hamba di antara kalian yang berhadas hingga dia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah mandi, kita sudah bersih dari hadas besar dan siap melaksanakan atau mendirikan ibadah. Mandi junub bukan hanya sekadar kewajiban loh teman-teman, tapi cara kita menjaga kesucian sebelum melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Jadi teman-teman, jangan sepelekan mandi junub ini ya, atau mandi janabah. Ini penting untuk menjaga diri kita dan ibadah kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Serangyo. Jamak dan kosor, solusi ibadah untuk muslim yang sedang safar. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Agus. Hari ini kita akan ngebahas tentang sholat jamak dan sholat kosor gitu teman-teman ya. Jadi apa sih ini sholat jamak dan sholat kosor? Yuk kita cari tahu bersama-sama penjelasannya gimana. Jadi teman-teman, sholat kosor adalah sholat yang dilakukan dengan memendekkan jumlah rakaat. Misalnya nih, sholat zuhur biasanya 4 rakaat. Saat kosor hanya jadi 2 rakaat. Ini berlaku saat kita dalam perjalanan jauh ya teman-teman, di mana jarak yang kita tempuh itu ada yang menyebutkan 82 kilometer, 83 dan bahkan 9 kilo 60 kilometer. Contohnya saat kita melakukan sebuah perjalanan jauh dari kota A dan kota B. Dalam perjalanan tersebut kita bisa melaksanakan kosor sehingga lebih praktis dan mudah. Selain kosor teman-teman, ada juga sholat jamak. Nah, sholat jamak ini adalah penggabungan dua sholat dalam satu waktu teman-teman. Misalnya nih, kita bisa menggabungkan sholat zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Jadi 4 waktu ya teman-teman, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kenapa kita perlu tahu semua ini? Karena saat kita hendak mengadakan suatu perjalanan dan perjalanan itu jauh, kadang sulit menemukan waktu untuk melaksanakan ibadah seperti sholat. Dan dengan adanya kosor dan jamak, kita bisa menjalankan ibadah dengan baik dan sempurna, tidak ada yang bolong-bolong gitu. Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', kosor dan jamak adalah kemudahan yang Allah berikan kepada umatnya. Bisa disebutkan kemudahan, bisa disebutkan hadiah.
Jadi hadiah ini memang harus diterima dan dimanfaatkan sebaik-baiknya saat kita berpergian jauh. Oke teman-teman, sudah akhirnya kita berada di penghujung acara, penghujung video. Sekian penjelasan tentang sholat qashar dan jamak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe untuk info menarik lainnya. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Bye-bye. Tanpa rukun qauli salat tak sah, tanpa dirimu, hidupku sepi tak berarah. Cuaks Bos. Jumpa lagi dengan saya Agus. Kali ini kita akan membahas tentang rukun qauli dalam sholat. Pasti kalian pernah mendengar mungkin atau sama sekali belum pernah mendengar. Jadi apa sih rukun qauli itu? Yuk simak penjelasannya. Jadi teman-teman, rukun qauli itu adalah bagian dari sholat yang merupakan ucapan. Ini termasuk bacaan yang kita lafalkan selama sholat. Tanpa rukun ini sholat kita tidak sah teman-teman. Ada beberapa qauli yang harus kita ketahui. Yang pertama itu antara lain ialah niat. Jadi niat saat kita memulai sholat, niat ini dalam hati untuk melakukannya. Terserah mau di dalam hati atau dilafalkan. Yang kedua takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar sebagai tanda kita masuki sholat. Ketiga baca Al-Fatihah dong pastinya. Keempat membaca setelah Al-Fatihah bacaan seperti surah-surah lainnya. Yang kelima salam teman-teman. Ini adalah tanda untuk mengakhiri sholat dengan kita mengucapkan salam. Jadi teman-teman, rukun qauli ini sangat penting ya bagi kita, terutama untuk menyempurnakan ibadah kita, mendekatkan diri kepada Tuhan. Jika kita lupa dan tidak melakukannya, maka sholat kita tidak sempurna. Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama, maka siapa yang mendirikannya, ia telah mendirikan agama. Jadi teman-teman, sampai kepada kesimpulan, jangan lupa untuk memperhatikan rukun qauli ini saat sholat ya. Ini adalah kunci loh agar kita semua bisa diterima amal ibadahnya, bisa sempurna, sehingga nanti dari semua yang telah kesudahan ini akan menjadi ladang kita dan mendapatkan imbalan atas apa yang telah kita perbuat semasa hidup di dunia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Sholat fardu, pondasi ibadah sehari-hari. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Agus. Hari ini kita akan membahas apa ya? Oh ya, sholat fardu. Apa sih sholat fardu itu? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Jadi sholat fardu itu teman-teman adalah sholat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim loh. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Jadi menunjukkan ini betapa pentingnya sholat dalam kehidupan kita teman-teman. Dan untuk waktunya ada 5 waktu sholat fardu yang wajib kita kerjakan pada tiap harinya. Pertama nih, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan setiap waktu ini punya keutamaan dan pahalanya tersendiri. Jadi sholat fardu itu dilakukan dengan cara tertentu teman-teman. Dimulai dengan niat, kemudian melakukan gerakan seperti takbir, ruku, dan sujud teman-teman. Semua punya tata cara dan hikmahnya tersendiri. Dan melaksanakan sholat fardu itu bukan hanya kewajiban, tapi juga bentuk komunikasi kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, sholatlah adalah tiang agama, barang siapa yang mendirikannya, dia telah mendirikan agama.
Jadi nih teman-teman, sudah sampai di akhir. Jangan lupa untuk selalu menunaikan, mendirikan, dan menerapkan perintah-perintah Tuhan, apalagi yang erat hubungannya dengan sholat fardu. Ini adalah kewajiban kita sebagai muslim dan merupakan cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Agus. Bye-bye. Air 2 kula, standar kelayakan untuk wudhu. Bro, lo pernah dengar nggak tentang istilah 2 kulah? Sebenarnya itu berapa liter sih? Gampang itu mah. 1 kulah itu setara dengan 216 liter. Jadi kalau 2 kulah berarti 430 liter loh. 432 liter. Wah, banyak juga ya. Terus apa sih pentingnya air sebanyak itu dalam Islam? Nah, air 2 kulah ini sering dibahas dalam konteks toharoh atau bersuci. Dalam fikih, 2 kulah ini adalah batasan minimum untuk air bisa dipakai untuk bersuci seperti wudhu dan mandi junub. Oh, jadi ada kaitannya nih dengan ibadah ya. Kenapa harus 2 kulah sih? Menurut ulama, ada hadis yang menyebutkan bahwa air yang jumlahnya kurang dari 2 kulah itu tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Hal ini dikarenakan air yang lebih sedikit lebih mudah terkontaminasi atau tercampur dengan kotoran. Jadi 2 kulah itu dianggap cukup untuk menjaga kesucian dan memastikan bahwa air yang digunakan tetap bersih dan layak untuk ibadah gitu. Betul itu. Dalam Islam, air yang digunakan untuk bersuci harus dalam jumlah yang cukup agar bisa membersihkannya dengan baik. Jika air yang kurang dari 2 kulah biasanya dianggap tidak cukup untuk toharoh. Keren juga ya, semuanya ada aturannya gitu. Terus ada rujukan khusus nggak nih tentang apa yang kamu sampaikan? Iya, banyak kitab fikih yang menjelaskan hal ini seperti Al-Fath Al-Qarib dan Al-Muwatta oleh karya Imam Malik. Dalam kitab itu tersebut dijelaskan panjang kok secara detail tentang syarat dan batasan air untuk bersuci gitu. Browsing dulu share. Bersuci, toharoh, apa sih pentingnya? Kayaknya cuman air biasa aja deh. Bro, lagi ngapain tuh? Kok serius banget sih? Nih gue lagi baca soal toharoh tentang bersuci gitu. Tapi gue ini nih masih bingung. Air sama air aja. Kok bisa gitu dibedain yang mana suci dan enggak gitu? Wah, lo belum tahu ya? Nih gue kasih tahu. Ini bukan soal air doang sih bro. Ulama bilang semua air yang turun dari langit atau keluar dari bumi itu suci bro. Kayak air hujan, air sumur. Tapi ada yang lebih dari itu sih. Hah? Serius? Maksudnya gimana tuh? Kayak air laut juga suci? Iya, Nabi Muhammad SAW bilang kalau air laut itu suci. Bahkan bangkainya halal untuk dimakan. Nah, lo tau nggak? Ada hal yang lebih seru lagi soal najis dan cara bersucinya gitu. Misalnya kalau sandal lo kena najis, tanah bisa dijadikan pembersihnya lo. Tanah? Kok bisa gitu sih? Yap, itulah hikmahnya. Semua ada caranya bro. Lo nggak bisa asal-asalan kalau soal toharoh. Kalau mau ibadah lo
mau sah gitu, lo harus juga bersih dari najis, dan ada aturan-aturan jelas dari ulama tentang ini. Wah, jadi lebih dalam dari yang apa gue kira gitu ya. Gue pikir cuman soal air aja gitu. Makanya bro, lo harus pelajari itu toharoh. Toharoh itu kunci biar lo suci lahir batin. Kalau pengen tahu lebih, kita bisa bahas bareng besok. Oke deh. Gue makin penasaran gitu sekarang untuk bisa mempelajarinya lebih jauh dan mendalam. Terima kasih ya. Ji, lo pernah gak sih kayak ngalamin situasi dimana lo harus sholat tapi gak ada air wudhunya gitu? Wah, kalau itu pernah banget sih. Waktu itu lagi di gunung nih, gak ada air sama sekali. Jadi gue kira bakal telat sholat, tapi untungnya ada tayamum. Tayamum? Yang debu itu ya? Gue gak yakin sih beneran bisa bersuci dengan debu. Masa sih bisa gantiin wudhu? Ya bisa banget, Islam itu agama yang fleksibel dan kasih banyak kemudahan untuk para hambanya. Kalau nggak ada air, ya tayamum itu solusinya. Debu yang suci bisa jadi pengganti air loh. Ulama telah sepakat kalau tayamum sah buat sholat asal lo udah berusaha nyari air tapi nggak ketemu-ketemu gitu ujung-ujungnya. Tapi gimana cara mastiin debu itu suci? Dan cara ngelakuinnya gimana? Beda banget sama wudhu yang sudah jelas pakai air. Alah, gampang kok. Debu yang ada di tempat-tempat bersih bisa dipakai. Lo cuman perlu niat, lalu tepuk kedua tangan ke debu, terus usap ke wajah dan ke tangan lo sampai ke siku. Sama kayak wudhu, tapi lebih simple aja gitu. Oke, tapi kenapa bisa ya? Maksud gue, kenapa debu bisa digantiin dengan air gitu? Karena esensi dari wudhu dan tayamum bukan soal membersihkan fisik, tapi soal niat bersuci untuk beribadah. Ulama menjelaskan tayamum itu bukti kasih sayang Allah saat kita nggak punya air. Makanya Allah nggak pengen kita kesusahan gitu. Jadi selama ada niat dan ikuti syarat-syaratnya, tayamum itu sama sahnya kayak wudhu. Betul sekali, asal lo lakuin sesuai dengan ajaran Nabi itu sah. Cuma ingat, kalau nanti ketemu air lagi, lo tetap harus wudhu bro. Jangan sampai enggak. Wah, keren juga ya. Gue baru tahu nih, ternyata di dalam Islam itu penuh dengan kemudahan. Bukan sekadar air atau debu, tapi lebih ke niat kita buat bersuci. Betul bro, jangan lupa bersuci itu pondasi sebelum kita beribadah loh. Baik pakai air dalam wudhu atau debu dalam tayamum. Intinya lo bersih hati dan niat deh. Bro, lo tau nggak tentang istinja? Kayaknya itu lebih penting banget sih dalam Islam. Iya Budi, istinja itu adalah proses membersihkan diri setelah buang air, baik besar maupun yang kecil. Ini penting sekali loh untuk menjaga kesucian sebelum kita beribadah. Apa aja sih yang bisa dipakai untuk beristinja? Jadi, seorang muslim boleh beristinja dengan berbagai benda. Menurut hadis, kita bisa menggunakan air, batu, atau benda bersih lainnya. Namun air adalah cara yang paling utama dan dianjurkan. Kenapa air lebih dianjurkan? Ada rujukannya nggak? Ada dong. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian buang air besar, maka hendaklah dia menggunakan 3 batu. Ini menunjukkan bahwa batu bisa digunakan, tapi air lebih bersih dan lebih efektif.
Hadisnya riwayat Muslim. Oh, jadi kalau kita pakai batu itu sah ya, tapi lebih baik pakai air. Betul. Batu harus bersih dan jika kita menggunakan air kita pastikan bahwa kita bersih dari najis. Dalam kitab-kitab fikih seperti Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah dijelaskan bahwa air lebih baik karena dapat menghilangkan najis lebih efektif. Jadi istinja itu bukan hanya sekadar bersih-bersih, tapi ada tata caranya juga ya? Iya Budi, setelah beristinja kita juga dianjurkan untuk mengeringkan area yang dibersihkan. Yang penting kita harus menjaga kesucian diri agar siap beribadah. Gitu.